ini. Kalau misalnya Allah nggak ridho, maka kita nggak ketemu juga sebenarnya, sama aja. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman adik-adik An-Najah, hari ini kita coba ngobrol, kita coba diskusi tentang Al-Quran. Kita diskusi tentang Al-Quran, yaitu sebuah mukjizat yang disampaikan lewat orang terbaik dan waktu terbaik. Nah, nanti diskusi kita akan membuka beberapa ayat, maka nanti Kak Dimas akan minta sama teman-teman untuk membuka mikrofonnya, untuk unmute, terus bantuin Kak Dimas baca ayatnya gitu ya. Karena suara kalian lebih keren dari Kak Dimas. Nah, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah penyampaian risalah tersebut. Melalui lidah beliau kita sekarang bisa mendengarkan ayat-ayat yang indah, perkataan Allah, dan berkat keridhaan Allah terhadap Jibril alaihi salam pun wahyu-wahyu tersebut diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin nanti di akhir zaman kita diakui oleh Rasulullah, kita nanti ketemu dengan Rasulullah terus nggak dicuekin. Nah, itu yang kita pengen. Jadi kalau misalnya kayak orang kan kalau kenal nggak kenal ya, ketemu di jalan terus kayak halo, terus tiba-tiba dia ngelihat biasa aja, wah kan hati kita tuh sedih ya. Tapi kita pengennya nanti ketika memang ya Rasulullah, kita ketemu di yaumil akhir, Rasulullah bilang, Masya Allah umatku, Masya Allah saudaraku, yang hidup di akhir zaman tidak bertemu aku tetapi kangen sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita orang-orang tersebut ya. Nah, dari lisannya tersebut dititipkan oleh Allah sebuah perkataan Allah yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Kok perkataan Allah? Iya betul. Banyak sampai sekarang yang masih menyangka bahwa Al-Quran ini adalah sebuah tulisan katanya. Bahkan juga nggak sedikit yang ngomong gini, itu jangan-jangan Muhammad yang nulis. Nah, makanya ada satu hikmah, yaitu Rasulullah ini ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Jadi kita bisa menjawab sama teman-teman, oh bukan, Al-Quran tuh bukan Rasulullah yang nulis, bukan imam-imam terdahulu yang nulis, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Syafi'i, bukan siapapun, bahkan bukan Ibnu Abbas yang nulis. Tapi itu adalah kalamnya Rasulullah, itu adalah perkataannya Rasulullah. Nah, kita mau bahas dikit-dikit nih, apa sih amazingnya, apa sih spesialnya Al-Quran ini, dan coba di ayat apa aja. Jadi kita kalau misalnya ditanya teman, masa emang benar Al-Quran ini perkataannya Allah, coba buktiin. Iya, biasanya gitu kan, ada orang coba lu bisa nggak buktiin kalau misalnya ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang perkataannya Allah, bukan orang yang lain yang nulis. Nah, teman-teman kan biasanya suka kalau challenge kan. Nah, sekarang nomor satu kita coba bahas dikit-dikit. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di mana setiap harinya itu isinya ampunan. Nih teman-teman sadar nggak? Teman-teman kan ngikutin Zoom sesi ini, ada yang disuruh emak, ada yang disuruh ayah, ada yang disuruh bunda, cepat-cepat ngaji gitu ya. Jadi ikhlas nggak ikhlas nih ikut Zoom sessionnya sama Kak Dimas. Cuman kalau di bulan Ramadan, detik per detiknya kalian ada di sini, kalian stay dan membuka Qurannya, itu pahalanya berkali-kali lipat. Karena apa? Karena ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana semuanya dikali-kali lipat. Bahkan yang sunnah aja seperti wajib. Bahkan yang sunnah aja seperti wajib pahalanya. Bayangin, sunnah aja seperti wajib. Nah, jadi apalagi yang wajibnya? Masya Allah. Belum begini lagi. Kalau di bulan puasa, pahala puasa kita itu tidak terhitung oleh kita. Jadi nanti yang menghitung Allah langsung. Kan kalau sedekah jelas ya, dari 10 sampai 700 angkanya. Tapi kalau puasa enggak. Bahkan ulama-ulama zaman dahulu tuh pengennya kalau bisa setahun itu setiap hari ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan? Gimana dong kita nahan lapar? Ya, kalau kalian tahu kebaikan di balik bulan Ramadannya, maka kalian juga pengen setahun ini semuanya Ramadan.
Kebayang nggak? Al-Quran turun di bulan semulia ini. Al-Quran turun di bulan Ramadan semulia ini. Lalu di malam Lailatul Qadar, malam terbaik di sepanjang hidupmu. Malam terbaik di sepanjang tahun. Lalu diturunkannya oleh malaikat terbaik kepada Rasul terbaik. Aduh, itu aja udah sebenarnya udah cukup kuat untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini amazing. Tapi kan kita butuh penguat. Kita butuh sesuatu yang sampai kita bisa bilang, ya Allah, Al-Quran ini keren banget ya. Nah, sekarang untuk sesi pertama, nanti teman-teman yang mau membaca dan mendapatkan pahala, karena satu hurufnya 10. Lalu di bulan Ramadan dikali-kalikan lipat lagi, dikalikan 10, berarti satu huruf bisa sampai 100 pahalanya. Nah, jadi nanti kalau Kak Dimas coba siapa yang mau baca nih ayat pertama? Silakan raise hand. Siapa yang raise hand nanti akan kita unmute, terus coba baca. Dan ayatnya pasti pendek-pendek kok, Kak Dimas nggak main yang tiba-tiba coba baca 1 lembar. Nggak akan, bacanya pasti pendek-pendek. Nih, untuk sesuatu yang Kak Dimas bilang keren banget dari pertama adalah, nah, bismillahirrahmanirrahim. Coba buka Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Udah, itu dulu. Al-Qur'annya pegang ya teman-teman ya. Al-Qur'annya pegang. Bentar, ini kalau ada suara-suara maafin ya, karena kalian lagi di rumah. Mudah-mudahan. Oke, siapa yang raise hand yang mau? Nah, coba tuh ada Zaki Alta. Iya. Mau si Farid mau baca. Udah mau coba. Makanya Kak Dimas tadi lihat di chat ada yang raise hand. Siapa yang mau baca? Ntar dulu. Gak apa-apa, boleh langsung. Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Masya Allah. Zalika Roy Bafi Kumfiha nggak tahu deh. Masya Allah. Jazakallah khair ya, terima kasih ya. Luar biasa. Jangan ini ya teman-teman, karena buat Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang luar biasa sempurna. Jadi, barang siapa yang membacanya, melihatnya aja, melihat mushaf aja sudah dapat pahala. Apalagi membacanya. Yang membacanya lancar, pahalanya luar biasa. Yang membacanya tidak lancar, pahalanya dikali 2 sama Allah. Wah, enak banget nih kalau semua buku di seluruh dunia tuh kayak begini tuh enak banget. Nah, sekarang kita coba baca nih ya. Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. La raiba fih. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Coba dibayangin nih ya. Bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kata-kata tidak ada keraguan di dalamnya itu, teman-teman, disimpan di Al-Quran paling depan. Jadi ketika kita buka Al-Quran dari paling depan, kan surat nomor 1 Al-Fatihah. Al-Fatihah cuma 7 ayat. Sebentar nih, cuma pembukaan aja bahwa Al-Fatihah itu mengenalkan siapa sosok Allah. Nah, lalu setelah Al-Fatihah masuk Al-Baqarah, itu langsung Dzalika kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, sekarang Kak Dimas tanya nih sama
Kak Dimas tanya sama teman-teman bahwa kalau misalnya ada komik, atau ada buku yang tiba-tiba di depan bukunya tertulis gini, pokoknya buku ini buku terbaik di seluruh dunia. Atau misalnya ada komik, suka baca komik, kalau Kak Dimas dulu suka banget baca komik Detektif Conan, suka banget baca komik Dragon Ball dan macam-macam. Tidak ada satupun komik yang di depannya ditulisnya gini, ini adalah komik terbaik di seluruh dunia. Ini adalah komik yang tidak ada kesalahannya. Gak pernah ada itu komik. Lalu buku-buku, kitab-kitabnya para ulama misalnya. Kita ngambil Riyadhus Shalihin, kita ngambil bahkan Muttafaqun Alaih yang hadis Sahih Bukhari dan Imam Muslim digabung, itu depannya tidak ada sesuatu yang mengatakan bahwa buku ini adalah buku terbaik dan penulisannya tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, apalagi kalau nanti teman-teman tugas sekolah misalnya. Tugas sekolah kan suka bikin paper ya, suka bikin tulisan. Terus teman-teman iseng nulis di atasnya, Bu Guru, Pak Guru, pokoknya tugas saya ini adalah tugas terbaik yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Berani nggak? Insya Allah nggak ada yang berani di seluruh dunia. Atau kalau orang kuliahan, anak kuliahan, itu ada yang namanya skripsi atau tesis. Nah, di skripsi atau tesisnya ini tidak mungkin banget bahwa ada tulisan begini, tesis dan skripsi ini tidak ada kesalahan di dalamnya. Coba bayangin. Ini aja udah jadi Qur'annya sendiri sudah mengatakan kepada kita, Qur'annya sendiri loh sudah mengatakan kepada kita bahwa buku ini adalah buku yang terbaik. Buku ini adalah buku yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah bukti Al-Quran paling amazing nomor 1. Nah, sekarang kita coba buka ke Al-Kahfi. Al-Kahfi surat 18. Siapa yang mau coba baca? Al-Kahfi surat 18. Yo, siapa yang mau coba baca? Yang mau coba baca raise hand ya. Kalau nggak raise hand nanti Kak Dimas aja yang tunjuk nih. Tuh, ada ini Kak Dimas lagi lihat nama-namanya nih. Kak Dimas lagi lihat nama-namanya, banyak yang Kak Dimas hafal nama-namanya. Oke, siapa yang mau baca? Al-Kahfi ayat 1. Coba. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 1. Oke. Tadi Mas tunjuk aja ya. Coba Fadel baca. Nih, Kak Dimas unmute ya. Kak Dimas unmute Fadel. Surat ke-18 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jazakallah khair. Kak Dimas mute lagi ya. Nah, coba. Oke. Coba lihat ininya ya. Coba kita lihat artinya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jadi di sini ditulis bahwa segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada hambanya, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran ini bengkok. Maksudnya bukan Al-Qurannya bengkok ya teman-teman, bukan Al-Qurannya dari lurus tiba-tiba bengkok. Jadi Allah menjaga supaya Al-Quran ini tidak ada penyimpangan di dalamnya. Wah, ini tambah keren lagi. Jadi Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Al-Quran ini gak mungkin maknanya berubah. Bengkok tuh maksudnya maknanya berubah ya. Ini contoh nih maknanya berubah nih. Sombong menurut Islam itu adalah mengecilkan orang lain
dan menolak kebenaran tuh sombong tuh. Misalnya ada orang dikasih tahu, kamu bulan puasa harusnya, bulan Ramadan harusnya berpuasa, tahu puasa itu wajib. Terus ada orang ngomong gini, dia menolak kebenaran. Apaan, nggak wajib. Udah kita makan Indomie aja, bikin Indomie rebus pakai sosis enak. Wah, itu kan dia adalah orang yang menolak kebenaran. Terus udah gitu, udah menolak kebenaran, dia ngomongnya gini lagi. Apaan sih lu, tahu apaan sih daripada gue? So alim lu. Nah, berarti mengecilkan orang lain. Ini namanya sombong menurut Allah. Atau misalnya ada orang yang ngomong gini, bacaan kamu tuh ini banget sih. Bacaan kamu jelek banget sih. Bagusan aku deh. Berarti kan itu mengecilkan orang lain ya. Atau misalnya kayak, apaan sih lu ke masjid, sok suci lu, so alim. Itu mengecilkan orang lain. Itu sombong. Nah, di Al-Quran menjawab bahwa sombong itu tempatnya di neraka. Dan bagi siapa yang di dalam dirinya ada sekecil biji zarah kesombongan, maka neraka adalah tempatnya. Jadi dia nggak bisa masuk surga kalau di dalam dirinya ada kesombongan. Tapi kan sombong ini adalah sombong yang tadi Allah sebutkan ya. Allah menyebutkan sombong ini berarti menolak kebenaran, nomor satu. Dan yang keduanya adalah selain menolak kebenaran, yaitu mengecilkan orang lain. Gitu ya. Barang siapa yang menolak kebenaran dan mengecilkan orang lain, maka tidak akan mencium bau surga. Begitu kata Allah. Tapi sekarang kata sombong itu kan kita berikan sama teman-teman kita yang nggak balas WA misalnya. Sombong bet lu nggak balas WA. Atau misalnya lagi mabar nih, terus dipanggil lagi mabar. Oi, maju dong. Terus dia nggak ngomong. Lu nggak ngomong, lu sombong bet lu. Nah, atau misalnya lagi biasanya lebih parah nih. Mabar iya, di sebelahnya ada handphone lagi, live IG bareng-bareng atau live WhatsApp 8. Gitu kan, orang lagi main, nah di sebelah kirinya tuh ada handphone yang live WhatsApp isinya 8 orang. Terus ditegur nggak ngomong, wah sombong banget lu. Bener nggak? Jadi kita kayaknya enak banget ngomongin sombong. Atau misalnya ada orang lagi jalan nih, sahabat kita lagi jalan di depan muka kita, terus kita panggil, oi Fadel, misalnya gitu. Fadel nggak nengok. Wah, Fadel sombong banget. Bayangin kalau misalnya nggak nengok aja sombong, berarti dia di neraka dong. Nah, kata-kata sombong ini aja teman-teman udah berubah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman dulu itu yang sombong adalah Qorun. Nah, Qorun sombong banget karena dia bilang begini, harta-harta ini bukan dari Allah, aku cari sendiri. Harta-harta ini tuh aku mencarinya sendiri, makanya langsung Qorun ditenggelamkan sama Allah. Itu sombong. Atau Firaun sombong yang bilang bahwa aku Robnya, kata Firaun, aku Tuhannya. Nggak ada tuh Allah, aku Tuhannya. Padahal udah dikasih tahu sama Musa alaihissalam, Tuhanmu dan Tuhanku tuh sama, yaitu Allah. Kamu sombong banget sih. Nggak ada Tuhan itu. Aku Tuhannya, kata Firaun, begitu ya. Itu sombong. Kalau sekarang nggak nengok aja dibilang sombong. Tetapi itu kita tuh, itu manusia. Manusia tuh kalau ngomong kalau berbicara sebuah perkataan, kadang-kadang kita nggak mikir. Gitu. Atau misalnya kita, teman-teman tahu orang gila? Orang gila ya. Gila itu adalah hilang akal. Gila itu hilang akal. Jadi kalau ada orang gila, dibilangin orang gila, Sebentar. Jadi kalau misalnya orang gila itu adalah orang yang hilang akal. Jadi kalian kalau lihat ada orang nggak pakai baju, makan sembarangan, ditanya jawaban yang nggak benar, itu namanya gila. Jadi yang namanya gila itu adalah orang yang hilang akalnya. Tapi coba cek sekarang, teman kalian pakai baju baru nih, datang ketemu kalian, apa yang kalian bilang? Wih, gila, bajunya baru, gila katanya. Terus udah gitu, tiba-tiba teman kamu lagi dapat rezeki misalnya, lalu teman kamu diberi handphone baru sama orang tuanya. Terus kamu bilang apa? Gila handphonenya baru. Gila katanya. Jadi kita manusia itu selalu merubah-rubah arti dari sebuah kata. Tapi surat Al-Kahfi sudah bilang bahwa Al-Quran tuh gak berubah.
Dari dulu sampai sekarang yang A, yang B, yang C, itu C di Al-Quran. Jadi sama, nggak berubah. Ini salah satu tanda bahwa coba orang mana yang menulis buku, kalau manusia ya, manusia mana yang punya buku terus berani ngomong bahwa nggak ada keraguan di dalamnya bukunya. Yang kedua, buku ini maknanya nggak akan berubah sampai hari kiamat. Nggak ada, teman-teman. Asli nggak ada. Cuman Al-Quran. Nah, kita lanjut sedikit. Coba teman-teman buka Al-Hijr ayat 22. Al-Hijr ayat 22. Nih, Kak Dimas juga lagi buka nih. Al-Hijr. Al-Hijr ayat 22. Al-Hijr itu nah, tadi Mas lagi bukanya mushaf manual, jadi kita cari dulu. Ayat berapa tuh Al-Hijr ya? Surat 15 sebelum An-Nahl, sebelum Al-Kahfi. Nah, coba dilihat. Coba. Al-Hijr ayat 22. Siapa yang mau baca? Tadi Mas tunjuk lagi aja. Ini aja deh. Ajril. Tadi Mas unmute ya. Ajril. Coba Ajril dibaca ya. Ya. Oke. Wa arsalna riyahi lawaqiha fa'anzalna minas samaa'i ma'a fa'asqainakumu wa ma antum lahu bikhazinin. Terima kasih. Tetap ya, tapi kameranya nggak nyala. Kenapa sih ini banget? Takut banget kayaknya kamera. Atau gara-gara bulan Ramadan ini jadi pada jerawatan, jadi nggak mau ngeliatin di kamera. Nah, Kadimi juga pengen lihat muka-mukanya. Oke, kita lihat di Al-Hijr 22 ini disebutkan, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkannya. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beli minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Yang keren adalah, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Apa yang dikawinkan? Nggak mungkin mengawinkan manusia pakai angin tuh nggak mungkin. Atau mengawinkan sapi pakai angin itu nggak mungkin. Coba silahkan buka tafsir Ibnu Katsirnya, bahwa mengawinkan di sini adalah mengawinkan tanaman, mengawinkan awan, katanya begitu. Jadi kalian tahu nggak rumput yang ada bunga rumputnya? Tahu ya, yang ada bunga rumputnya kalau kayak ditiup terus terbang. Terus terakhir suka ada yang ngeprank suka ada yang ngeprank temennya disuruh niup, pas sudah buka mulut dimasukin ke dalam mulutnya. Nah itu apa sih namanya, bunga rumput. Itu kan bunga rumput itu terbang karena angin. Terus sudah gitu, semua pohon-pohon yang punya putik dan lawannya putik apa? Kan jadi lupa, ini pelajarannya IPA nih, biologi nih. Serbuk sari dan putik itu terbang karena angin. Benang sari dan atau serbuk sari, betul. Nah itu kawinnya sama putik. Maka putik dan serbuk sari atau benang sari ini diterbangkan oleh angin. Diterbangkan oleh angin ke pohon sebelah, lalu menempel di pohon sebelah, lalu mereka berbuah menjadi buah-buahan baru, atau bahkan menjadi pohon baru. Yang nanti buah-buahannya menjadikan biji itu turun ke bawah akan menjadi pohon baru lagi. Nah, tapi zaman dulu ingat gak? Kalau misalnya kalian hidup di zaman Rasulullah 1400-an tahun yang lalu, tahu nggak kalau misalnya pohon-pohon tersebut dikawinkan oleh angin? Kan belum ada penelitian zaman itu. Belum ada penelitian, dan pasti orang-orang di Mekah, orang-orang Arab pas ngedengar angin mengawinkan. Gimana caranya?
Jadi Allah sudah menulisnya dulu sampai beribu-ribu tahun kemudian ilmu ini ada di buku kalian. Ilmu ini ada di buku IPA-nya kalian. Tapi Allah sudah tuliskan duluan di Al-Hijr ayat 22. Coba bayangin. Kalau kalian kan taunya dari IPA ya, orang katanya gini. Buku sains itu terbaik gitu ya, buku sains itu terbaik. Coba kita buka buku sains, ternyata ya nggak sains doang, yang nggak di buku sains doang, yang ada bahwa di Al-Quran juga udah ditulis duluan. Nah, ini ada satu ayat lagi nih, bahwa kalau misalnya di dalam air itu, coba kita lihat ya, mana ayatnya ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini ada sesuatu yang pada saat itu orang tuh belum tahu pada saat itu. Tapi akhirnya di sini-sini ketemu. Hal ini ada di Peru dan ada di dataran China. Sekarang coba buka Fatir ayat 27. Surat Fatir ayat 27. Fatir itu ayat surat 35. Surat 35 ayat 27. Coba. Siapa yang mau baca? Coba. Siapa yang mau baca? Tunjuk lagi. Siapa ya? Siapa nih? Gak ada yang mau baca. Ini yang namanya Jaki, coba. Oke, Kak Dimas unmute ya. Hai Jaki. Ya. Silahkan dibaca. Fatir ayat 27. Halo, Zak. Halo, tadi ada suaranya, kok hilang lagi? Jaki. Ya. Oke, coba dibaca ya. Apa tadi? Ayat berapa tadi? Tadi ayat berapa, Kak? 27. Ayat 27. Wa Coba. yauma ya'addu zalimun ala yadaihi yaqulu ya laitani takhadtu wa ar-rasuli sabila. Yang 27, Nak. Itu 27 kan? Fatir ayat 27. 27. Iya, itu. Betul. Alam taro anallaha anzala minas sama'i ma. Fatir ayat 27. Surat Al-Fatih lagi. Oh, bisa ya. Tadi apa yang dibaca? Salah buka halaman. Masih. Alam Surat berapa taro. itu? Ada. Surat ke berapa? Surat ke berapa, Kak? 27. Surat ke 27. Jauh, Nadia tuh bukan juz 3. Surat
35 di belakang juz 22. Halaman 437, Mas Jaki. Ya, halaman 437. Tiba-tiba ngasih halaman yang itu. Udah Nat, aku bisa nggak sono. 437 ya. Halaman ini ayatnya ke berapa tadi? 27. Alam taro annallaha anzala. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'a wa fa'akhrajna bihi samaratim muntaliqa alwatnu wa minal jibali jududum bidu wa hum rumuh mukhtaliful awanuha. Oke. Mukhtaliful alwanuha wa gharabibu sud. Oke. Terima kasih. Jazakallah khair. Nah, ini salah satu, coba udah di mute lagi sih. Jadi ini salah satu ayat yang luar biasa bahwa disebutkan di sini. Coba teman-teman lihat Al-Qur'annya, bahwa tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Nah, ini terakhir yang keren banget adalah di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah dan beraneka macam warnanya. Jadi di sini ditulis bahwa gunung-gunung itu ada yang bergaris putih, ada yang bergaris merah dan macam-macam warnanya. Nah, coba sekarang teman-teman sekarang googling. Sekarang pasti kan dekat sama handphonenya nih, atau handphone lagi dipakai ya. Coba pinjam handphone terdekat, terus googling, tulis Rainbow Mountain. Rainbow Mountain atau Gunung Pelangi. Rainbow Mountain atau Gunung Pelangi. Coba search di Google. Paling dekat tuh. Coba search di Google. Coba. Gunung Pelangi. Jadi benar-benar gunungnya itu ada semburat merah, ada putihnya bahkan. Karena kalau gunung putih sih paling gampang lah. Kita nanti kalau misalnya perjalanan ke Bandung lewat Padalarang, kita tuh akan melihat gunung-gunung kapur di situ. Itu gunung warna putih. Tapi gunung warna merah, yakin ini ada gunung-gunung pelangi yang adanya di daerah Peru satu, terus ada di dataran Cina satu lagi, dan ada di beberapa tempat lagi. Gunung tapi pelangi. Nah, coba bayangin deh sama teman-teman. Kalau yang teman-teman tahu tuh kan gunung tuh warnanya hitam. Kalau enggak hijau karena ditumbuhi pepohonan. Tetapi Allah menciptakan gunung pelangi, dan pada waktu saat ayat ini diturunkan, itu kan posisinya adalah di zaman Rasulullah. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang Arab bertanya-tanya sama Rasulullah, "Ya Roh, beneran emang ada gunung pelangi?" Kata Rasulullah, "Iya, ada gunung pelangi." "Ah, yakin?" "Benar," kata Rasulullah, "ada gunung pelangi." Ya, dari ayat ini aja sudah disimpulkan. Jadi para sahabat, apalagi seperti Abu Bakar Asy-Siddiq, udah nggak ragu ngedengar Rasulullah menyampaikan ayat ini. Karena Abu Bakar Asy-Siddiq, kenapa dinamakan Asy-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang percaya, orang yang benar-benar meyakini bahwa perkataan Rasulullah itu benar, perkataan Rasulullah itu wahyunya Allah. Sehingga dia nggak usah ragu lagi ketika ayat ini disampaikan, oh berarti ada di luar sana gunung pelangi. Bayangin. Tapi kalau yang imannya masih goyang dikit, masa sih ada gunung pelangi? Tapi kalau yang imannya parah, dia akan ngomong gini, "Alah, ini kan cuma omongannya itu Muhammad," katanya. Kan Muhammad dibilang dulu, Rasulullah itu dibilang majnun, gila. Masa ada gunung pelangi? Apalagi kalau di Mekah semua gunung itu terbuat dari batu, benar-benar hitam, pekat, nggak ada ininya. Jadi zaman dulu kebayang dari zaman dulu sebelum orang sudah tahu, sebelum di Google sudah ada,
Rasulullah dan Allah sudah mengabarkan di ayat-ayat yang luar biasa. Ini satu lagi terakhir. Ini adalah ayat favoritnya Kak Dimas yang memang ini baru bisa dibuktikan setelah ada teknologi yang namanya USG, ultrasonografi. Ada USG baru ini kelihatan. Itu di Al-Mu'minun surat 23 ya. Surat 23 Al-Mu'minun itu ayat Al-Mu'minunnya ayat 12 ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. Nah, Al-Mu'minun coba dicari dulu sekarang di juz 18 surat 23 kalau halamannya 342. Kak Dimas mau minta coba kita Kak Dimas mau minta Sabito untuk baca Bito. Coba Kak Dimas unmute dulu. Hai Bito. Berapa Kak tadi Kak? 17 ya? Juz 18, halamannya 342, langsung dicari ke situ juga boleh. Iya, 342. Ada Al-Mu'minun ayat 14. Ayat 14. Ayat 14 tuh. Khalaqnan nutfah. Summa khalaqnan. Oh iya, summa khalaqnan nutfah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan natfata ala kotan fa khalaqnal. Sebentar Kak. Oh, phone a friend dulu ya. Habis Minta dipanggil. bantuan. Habis dipanggil Kak. Sok. Fa khalaqnal ala kotamu musgotang fa khalaqnal musgota izomam fakasaunal izoma lahma summa ansya. Ansya'nahu khalqan akhara. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Masyaallah. Baik. Jadi yang jadi pokok bahasan kita adalah ada satu kata-kata di sini nih. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqah ini alaqah ini kalau di sini ditulisnya adalah sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Jadi alaqah itu kalau di sini kita bacakan dulu deh artinya ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi alaqah itu adalah segumpal daging. Atau kalau misalnya dilihat tafsirnya yang lain adalah alaqah itu seperti lintah. Seperti lintah. Jadi gini, kan Al-Mu'minun 12 sampai Al-Mu'minun 14 itu adalah proses penciptaan manusia di dalam perut. Di dalam perut bundamu, di dalam perut ibumu itu ditulis di Al-Quran. Nah, aneh banget dulu itu ketika zaman Rasulullah, kebayang nggak dikatakan bahwa asal muasalnya bayi kayak lintah.
bentuknya kayak lintah. Tuh kalau orang zaman dulu kan nggak bisa ngelihat ke dalam perut. Kalau zaman sekarang ada USG namanya. Tanya deh sama bundanya. Jadi kalian waktu masih segede begini nih, segede koin gopean, itu tuh bisa dilihat pakai USG. Bisa dilihat yang namanya pakai ultrasonografi, pakai USG, itu kelihatan. Atau kalian zaman segede ini nih, zaman segede surprise egg-nya dari yang suka ada di Alfamart ya, surprise egg. Zaman kalian segede gitu tuh bisa dilihat di perut bunda pakai USG. Tapi kan zaman Rasulullah nggak ada USG. Orang kita kemana-mana aja pakai onta. Orang kita jalan-jalan kemana aja pakai onta. Orang toilet aja belum ada teknologi toilet siram kayak sekarang. Orang dulu itu kalau pup atau buang air itu ke belakang. Cari padang pasir, digali pasirnya di situlah bersihnya. Jadi bawa air gitu. Kebayang nggak? Mana ada USG zaman dulu. Tapi kok zaman dulu tahu bahwa janin itu kayak lintah. Ternyata teman-teman, alaqah itu artinya bukan hanya lintah, tapi seonggok daging yang tergantung. Seonggok daging yang tergantung. Jadi kebayang nggak bahwa Allah tuh menurunkan sama orang-orang Quraisy waktu itu ayat 12 sampai 14-nya Al-Mu'minun dibilang bahwa janin manusia sebelum jadi bayi itu seperti alaqah, segumpal darah atau seperti lintah. Coba dan baru ketahuan 1200 atau 1300 tahun kemudian. Ketika ada USG baru dibuktikan, iya bener, bentuknya janin tuh kayak lintah, persis banget kayak lintah. Segumpal darah yang kayak lintah itu persis banget. Jadi kebayang Allah sudah nulisin semuanya di Al-Quran. Nah teman-teman pasti kemarin heboh deh. Karena teman-teman ini adalah geng-geng YouTubers nih. Teman-teman yang tiap harinya nonton Frost Diamond, nonton Erpan, nonton Yudis, balik lagi, nonton Miao Auk, balik lagi. Mau bolak-balik ke situ nontonnya. Gak berkembang. Nontonnya, jadi kita nontonin orang main game. Ya Allahu Akbar. Terus gak habis-habis lagi. Yang ditonton Granny lagi. Nah, buat teman-teman yang suka nonton YouTube pasti kemarin agak heboh karena katanya kemarin hari Jumat ada meteor yang jatuh. Benar nggak? Ada meteor jatuh katanya tepat di tanggal 15 Ramadan di hari Jumat. Heboh satu Indonesia. Padahal kalau kita mau mengacu kepada Al-Quran, Al-Quran itu nyuruh kita kalau ada berita apapun, nih kata Al-Quran ya, bukan kata Khadimas, bukan kata sahabat, tapi Rasulullah menyampaikan ayatnya Allah bahwa kalau ada berita sesuatu, tanyakan sama orang yang pintar pada bidangnya. Ini kata Quran ada di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf atau surat Al-An'am ya. Nanti Kak Dimas cari lagi karena agak lupa tuh. Jadi Quran atau Allah lewat Al-Quran menyuruh kita kalau dengar sesuatu ditanyakan dulu kepada orang yang pintar. Kalau di kita tuh ada namanya Lapan, ada NASA, benar nggak? Dibuka dulu pakai Google, NASA. Lihat di situsnya NASA, ada nggak benar meteor mau datang? Karena kalau misalnya ada meteor mau menabrak bumi, pasti NASA sudah tahu duluan. Pasti kalau di Indonesia, Lapan sudah tahu duluan. Gitu, jadi apapun itu teman-teman, ini kita kalau bahasa Al-Quran ini bisa 8 jam nih sampai buka kita bahas kagak beres-beres ini. Yang ada kering nanti tenggorokan. Kalau nggak yang ada bosan lihat muka Kak Dimas mulu di layar. Jadi teman-teman di bulan yang mulia ini, di bulannya Al-Quran ini, perbanyak baca Quran, perbanyak baca artinya. Kalau teman-teman lagi capek baca Quran, baca Arabnya kan lelah ya, kadang-kadang lelah gitu. Baca artinya, coba lihat. Contohnya di Al-Kahfi itu ada 4 cerita loh. Al-Kahfi aja ada 4 cerita. Ada cerita orang-orang yang ditidurkan selama 300 tahun di dalam guanya Al-Kahfi. 300 tahun. Ada cerita tentang orang-orang yang mempunyai kebun-kebun anggur tetapi kebunnya dihancurkan oleh Allah karena dia sombong. Ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yang terakhir adalah ada cerita Raja Zulkarnain membangun tembok besi di antara gunung-gunung untuk menahan Ya'juj Ma'juj nggak keluar.
bangsa Ya'juj Ma'juj ditahan sama Zulkarnain menggunakan tembok. Temboknya dari besi dan tembaga. Itu mah lebih keren teman-teman dari kisah-kisah apapun, daripada sesuatu yang diceritakan sama Shiny Peanuts, sama calon sarjana yang ada di YouTube. Ini semuanya udah ada di Quran. Jadi kalian tinggal buka-buka aja, coba Al-Kahfi ada 4 surat. Terus ada cerita tentang sapi yang ada orang meninggal, kalau mau tahu pembunuhnya siapa dipukul menggunakan daging sapinya. Wah, itu gampang banget, ada di Al-Baqarah. Jadi banyak. Jadi kalau teman-teman lagi ada waktu luang, which is kalian waktu luangnya banyak banget ya, tapi dipakainya tiap hari cuma main YouTube, bolak-balik ke sono. Main gamenya juga itu doang. Udah main tembak-tembakan, bolak-balik. Ada yang main PUBG, ada yang main Free Fire. Habis itu capek main Mobile Legends lagi. Boleh, nggak ada larangan bermain itu, tetapi tidak boleh berlebihan. Dan kalau orang tua sudah bilang tidak, atau orang tua sudah bilang nggak boleh main, itu wajib hukumnya untuk ditaati. Karena perkataan orang tua itu malah hukumnya wajib. Kakak, tolong dong angkatin jemuran. Nah, itu wajib tuh. Kakak, tolong mami dong sini. Itu wajib tuh. Kalau kalian puasanya dipakai main game mulu, dipakai main ML mulu, dipakai Free Fire-an mulu, dipakai Roblox mulu, dipakai YouTuber mulu, coba. Kira-kira dapat nggak pahala Ramadannya? Sebenarnya daripada main game, lebih baik tidur bulan puasa. Tapi yang lebih baik lagi adalah baca Quran, baca terjemahannya, baca ayat-ayatnya. Wah, itu lebih keren lagi. Keren banget teman-teman isi Quran tuh. Banyak yang nggak bisa kita bilang deh. Banyak yang banyak yang disebutkan di situ, kita tuh nggak tahu dan kita bakal jengah ngelihatnya, terjengah. Dan Allah sudah bilang, kalau kamu jago, kata Allah, kalau kamu jago, coba bikin 1 surat. Nggak usah 1 surat deh, coba bikin 1 ayat yang serupa dengan Al-Quran. Ajak semua orang di muka bumi ini, sampai ajak belalang sembah, ajak lalat, ajak badak bercula 1 untuk membuat Al-Quran, dan ajak jin semuanya. Nggak ada yang bisa membuat 1 ayat pun yang menyerupai Quran. Jadi coba kita muliakan Quran di bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ngebuka nih pikiran kalian terhadap Quran itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memang, aduh ya Allah, kalau ditukar sama uang tuh itu nggak ada harganya. Terlalu tinggi untuk ditukar sama uang. Oke, teman-teman, sedikit saja dari Kak Dimas itu yang bisa disampaikan. Teman-teman mau nanya nggak? Kira-kira ada yang mau ditanya? Atau enggak karena mau buru-buru main lagi ya? Mau buru-buru main lagi ya kalian ya? Hari ini bukanya pakai apa nih by the way nih? Coba sekarang unmute semua, unmute. Kak Dimas mau dengar suaranya. Unmute all. Oke. Unmute all. Kiki unmute udah. Udah di unmute semuanya sama Kak Dimas. Unmute all. Teman-teman, hari ini coba buka puasanya pakai apa? Coba bilang. Nggak tahu. Nggak tahu. Budaya belum masak. Nanti buka puasa. Kak Dimas, belum tahu. Dimasak tadi Mas. Belum dimasak ya. Tuh, bundanya yang bersuara semua. Bundanya. Tuh. Ada yang message tadi nanya. Ayam Dimas. Oh, ayam. Ayamnya dipastiin ini ya udah mati ya, jangan ayam hidup ya. Kasihan nanti. Iya Kak Dimas. Kayak bundanya aja. Ya makanya dipastiin ayamnya jangan hidup. Kalau ada ayam hidup repot. So teman-teman, kita coba tutup dengan membaca sebuah ayat yang kalau dibaca pagi itu akan menjaga kita sampai sore. Kalau dibaca sore akan menjaga kita sampai malam. Dan sebelum tidur kalau ayat ini dibaca, itu malaikat akan menjaga kita sampai kita bangun di pagi hari, di subuh hari. Namanya ayat kursi. Pasti udah pada hafal dong.
Nah, kita baca bareng-bareng ya ayat kursi ya. Tapi sambil lihat mushafnya supaya dapat pahala. Kita lihat Al-Baqarah ayat 255. Itu yang Ayat berapa? Ayat 255 yaitu ayat kursi, karena baca sambil melihat Quran itu pahalanya lebih banyak daripada nggak melihat. Oke, kita baca ayat kursi ya. ini yang Tadi Mas unmute all lagi, kita baca bareng-bareng. astagfirullah. Wah, mau nih. Dah sana baca. Sudah dibuka? Kamu buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi syai'in Jangan dong, berisik ya. wasi'a kursi samawat wa Nah, ini kan apa? Ini kan ayat yang luar biasa ya. Ayat terbaik di dalam satu Al-Quran tuh ayat terbaiknya yaitu ayat kursi. Tapi ini teman-teman, ini adalah teguran buat teman-teman. Habis ayat kursi 255, kita masuk ke 256-nya apa coba kata Allah? La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Tidak ada paksaan dalam mengenal atau mengamalkan agama Islam. Apa ini kata Allah? Allah bilang setelah ayat terbaiknya di dalam Quran, Allah bilang tidak ada paksaan dalam Quran. Berarti Allah bilang apa? Hei manusia, aku tuh nggak butuh kamu. Kamu yang butuh ngaji. Kamu yang butuh sholat. Kamu yang butuh puasa Ramadan. Jadi Allah tuh nggak butuh kita teman-teman. Allah nggak butuh kita guys. Allah tuh berdiri sendiri, Maha Esa, Ahad, dari zaman Allah sendiri, hanya sendiri, tidak ada yang lain, sampai Allah membuat untuk kita alam semesta dan buminya, sampai nanti Allah hancurkan lagi lewat malaikatnya, itu Allah sendiri. Jadi Allah nggak butuh sama kita. Jadi kita tuh sholat, kita baca Quran, kita puasa untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah nggak minta. Allah nggak butuh semua itu. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Sok aja teman-teman kalau mau main handphone seharian boleh kata Allah. Teman-teman mau nggak sholat seharian boleh kata Allah. Aku udah siapkan nanti tempatnya. Setelah dunia ini dihancurkan ada surga dan neraka, ada 2 tempat. Cukup kata Allah. Aku nggak butuh ibadah kalian, nggak butuh. Karena masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah. Sehingga kalian yang malas-malesan, yang main game seharian, boleh kata Allah main game seharian, tapi nggak dapat pahala. Karena bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita tutup sesi yang luar biasa ini, kita angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Khalik yang maha memiliki jiwa-jiwa kami. Ya Allah, ya Fattah, ya Jabbar, ya Mutakabbir.
Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha murah hati, yang maha pemaaf. Ya Allah, berikanlah maafmu kepada kami di bulan Ramadan ini. Niscaya bila kita tidak dimaafkan olehmu di bulan Ramadan ini, kita adalah orang-orang yang merugi. Ya Allah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah kami semaaf-maafnya, berikanlah kami ampunan, sehingga dosa-dosa kami di bulan Ramadan ini terhapuskan. Sehingga nanti ketika 1 Syawal masuk, kami adalah orang-orang yang dihapuskan doanya, yang dimurnikan lagi imannya, yang dinaikkan derajatnya olehmu ya Allah, dan dinyatakan sebagai orang-orang yang bertakwa pada akhirnya. Ya Allah, ya Rabb, terimalah semua amal ibadah kami selama bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubatan kami ya Allah. Jangan jadikanlah kami orang-orang yang merugi. Jangan jadikanlah kami orang-orang yang ketika Ramadan ini selesai kami tidak mendapatkan apa-apa selain pahala main game, pahala tidur-tiduran seharian, selain pahala marah-marah meminta makan, selain pahala marah-marah haus. Selain yang itu ya Allah, jangan jadikanlah kami orang yang merugi. Jangan jadikan Ramadan kami diisi dengan rebahan dan main game ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah kami mendapatkan Lailatul Qadar, malam terbaik di seluruh Ramadan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana di malam itu Engkau tuliskanlah nasib-nasib kami pada tahun depannya, dan Engkau turunkan syafaat yang banyak, Engkau turunkan pahala, Engkau turunkan rahmat yang sangat banyak hingga fajar datang ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadikanlah kami semua anak-anak yang tidak pernah meninggalkan salat dan tidak pernah meninggalkan ibadah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami anak-anak yang menjadi qurrata a'yun buat ayah bunda kami. Jadikanlah kami penyejuk hati mereka, dan jadikanlah kami anak-anak yang dapat membawa keluarga kami menuju surga firdausnya, dan jadikanlah kami anak-anak yang dapat mencabut azab kubur orang tua kami kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa tadi membuat Ramadan kita menjadi barokah. Mudah-mudahan mudah-mudahan doa tadi mengingatkan kita semua bahwa Ramadan itu it's not about rebahan dan main game seharian. Mudah-mudahan kita diingatkan juga bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita, yaitu handphone kita, itu sejatinya dipakai untuk googling ayat-ayat Allah, untuk menggoogle surat-surat Allah, untuk menggoogle kebesaran Allah, bukan hanya untuk main game doang atau YouTube doang. Oke, dari Kak Dimas sih cukup segitu. Nanti kita kembali lagi ke Azril. Untuk itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kembali kepada Kakak MC. Ya, makasih Kak Dimas untuk materi hari ini. Ya, semoga ya materinya dapatlah untuk semuanya. Amin. Ya, terima kasih Kak Dimas sudah hadir. Sama teman-teman, jazakumullah. Itu aja sih Kak Dimas. Makasih ya. Ya, sampai ketemu lagi ya, guys. Sampai ketemu di lain Zoom session, atau ketemu di live IG-nya Kak Dimas nanti, atau sampai ketemu di dunia nyata nanti setelah semuanya berakhir. Setelah semua pandemi ini berakhir. Ya, baik-baik. Sisa Ramadannya dijalankan dengan baik. Kita gaspol 10 hari terakhir. Kak Dimas pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau